Pelatih Malut United no comment soal kontroversi wasit saat menghadapi Persiraja. Laga leg pertama playoff Pegadaian Liga 2 2023-2024 yang mempertemukan Persiraja Banda Aceh melawan Malut United Selasa 5 Maret 2024 berakhir dengan skor imbang 0-0. Pertandingan yang digelar di Stadion Buleleng Aceh itu berakhir dengan cukup kontroversial. Protes keras dilakukan oleh para pemain dan staf Laskar Rencong. Protes keras itu berawal dari pelanggaran yang dilakukan bek Malut United Jong Ho-min pada winger Persiraja Banda Aceh Al-Muzani dalam kotak penalti. Namun wasit tak menganggap itu sebagai pelanggaran. Pelatih Malut United Imron Nahumeruri enggan berkomentar mengenai kejadian itu. Imron merasa dirinya tidak berhak untuk mengomentari kinerja wasit. Bernardo Tavares yakin PSM dapat 20 penalti musim ini jika VAR sudah diterapkan. Pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares tak pernah merasa kalah untuk mengkritisi kinerja wasit, termasuk pada laga melawan Persis Solo pada pekan ke-27 BRI Liga 1 2023-2024. Selesai pertandingan yang berlangsung di Stadion Manahan Solo Senin 4 Maret 2024 itu, Bernardo Tavares mengeluhkan keputusan wasit yang tak memberikan PSM Makassar penalti pada laga ini. Pernyataan itu mengacu pada momen pelanggaran yang dialami striker asing Edison Silva di kotak penalti Laskar Sambernyawa. Namun wasit Sencela Wita tetap bergeming dan tak menganggap itu sebagai pelanggaran. Dalam sesi konferensi pers, pelatih berusia 43 tahun itu mengatakan, kalau saja sejak awal main VAR sudah mulai digunakan, bukan tidak mungkin PSM sudah mendapatkan total 20 penalti hingga pertandingan ini. Pengaruh besar Widodo di Arema FC. Lawan selanjutnya Arema FC adalah penghuni dasar klasemen sementara BRI Liga 1 2023-2024. Bayangkara FC pada laga pekan ke-28 BRI Liga 1 2023-2024. Sebelum menghadapi Bayangkara, Arema FC superior dengan menciptakan 3 kemenangan beruntun. Pertama, menghadapi Rans Nusantara FC 3-2, lalu menumbangkan Persija Jakarta 3-2 dan menang atas Persikabo 1973 1-0. Di tangan pelatih anyar Widodo Cahyono Putra untuk pertama kalinya tim Singoedan mampu keluar dari zona degradasi. Ada perubahan besar yang dibuat pelatih yang karib disapa WCP tersebut. Ini yang diungkapkan bek Arema FC Rifat Marabesi. Menurutnya kehadiran coach Widodo membuat skuad Arema memiliki konsistensi dalam taktikal. Selain itu, rasa kekeluargaan semakin lebih kuat. Inilah yang menjadi modal kuat bagi Arema FC untuk terus-menerus meraih hasil positif. Nova Arianto punya misi khusus di Timnas U16. Asisten pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto memiliki misi khusus setelah ditunjuk sebagai pelatih kepala Timnas U16. Beragam masalah yang kerap dikeluhkan Sintayong akan berusaha diperbaiki dari level ini. Nova Arianto mengatakan pengalamannya menjadi asisten Sintayong memang menghasilkan banyak pelajaran berharga. Dia menemukan banyak problem yang sering disampaikan pelatih asal Korea Selatan itu. Menurut Nova, ada banyak kekurangan yang masih sering ditemukan saat pemain bergabung di Timnas Indonesia Senior. Aspek-aspek ini memang lebih banyak berkaitan dengan aspek non-teknis, terutama dari sisi mental. Bagi Nova, salah satu upaya terbaik untuk menyelesaikan masalah itu ialah di level Timnas Indonesia U16. Pasalnya pemain-pemain berbakat dari kelompok ini akan menjadi tulang punggung tim nasional di masa depan. Tekad kuat Persija mengarungi 7 laga sisa BRI Liga 1. BRI Liga 1 2023-2024 menyisakan 7 pertandingan lagi. Setiap tim ingin tampil maksimal di sisa 7 laga itu. Satu diantaranya adalah Persija Jakarta. Persija Jakarta saat ini masih ada di posisi ke-8 klasemen sementara BRI Liga 1 2023-2024. Macan Kemayoran tentu ingin mengakhiri musim di posisi yang lebih baik. Pelatih Persija Jakarta Thomas Doll memiliki peran khusus kepada para pemain asuhannya menyambut fase akhir musim 2023-2024. Kami telah merasakan susah dan senang bersama. Sekarang dalam situasi krusial ini, kami harus tetap kompak bersama. Bisa dibilang semuanya menaiki perahu yang sama, ujar Thomas Doll via situs resmi Persija Jakarta. Imbas performa impresif, penonton laga kandang Persebaya meningkat pesat. Pertandingan kandang Persebaya Surabaya mengalami peningkatan kehadiran penonton. Terakhir, sebanyak 15.027 tiket terjual saat menjamu PSS Sleman dalam pekan ke-27 BRI Liga 1 2023-2024 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Minggu 3 Maret 2024. Itu adalah angka kehadiran penonton laga kandang Persebaya terbanyak di 2024.
sebab Bajul Ijo sempat mengalami penurunan penjualan tiket dalam beberapa kali laga kandang. Rekor penjualan tiket terbanyak Persebaya tetap dipegang saat menjamu Arema FC pada 23 September 2023. Saat itu sebanyak 27.000 tiket ludes terjual, jumlah maksimal yang disediakan oleh Panpel. Penjualannya masih berada di atas 20.000 tiket dalam laga kandang setelahnya. Tepatnya terjadi saat Persebaya Surabaya menjamu Persib Bandung pada 7 Oktober 2023 dengan sebanyak 21.107 tiket. Bukan hal yang mengherankan bila dua laga itu dibagi di penonton, karena itu sudah terbiasa terjadi dalam beberapa musim sebelumnya. DPR RI setujui proses naturalisasi Martin Paes, Tom Haye, dan Ragnar Oratmangun. Dewan Perwakilan Rakyat DPR Republik Indonesia menyetujui proses naturalisasi 3 pemain keturunan yakni Tom Haye, Ragnar Oratmangun, dan Martin Paes. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, saat sedang paripurna DPR RI pada Selasa 5 Maret 2024 siang waktu Indonesia Barat. Lantas, apalah Tom Haye, Ragnar Oratmangun, dan Martin Paes langsung menjalani sumpah warga negara Indonesia telah mendapatkan persetujuan di atas? Jawabannya belum. Seperti yang diungkapkan Sufmi Dasko Ahmad, selanjutnya Komisi 3 dan 10 DPR RI akan mengadakan rapat soal proses naturalisasi Tom Haye, Ragnar Oratmangun, dan Martin Paes. Paling cepat 2 komisi itu langsung merapatkan proses naturalisasi Martin Paes dan kawan-kawan pada Rabu 6 Maret 2024 setelah rapat selanjutnya menunggu keputusan Presiden Kepres soal proses naturalisasi. Jika Kepres sudah keluar, agenda selanjutnya adalah mengambil sumpah WNI. Justin Hubner diisukan tinggalkan Wolverhampton Wanderers U21. Medio akhir pekan lalu, Justin Hubner mengatakan bakal ada berita besar pada pekan depan alias minggu ini. Setelah mengunggah kalimat di atas, Justin Hubner membagikan momen dirinya membawa banyak koper. Hal itu seakan menandakan bek 20 tahun meninggalkan sang klub Wolverhampton Wanderers U21. Benar saja, Justin Hubner tidak masuk skuad Wolverhampton Wanderers U21. Hal itu saat Wolverhampton Wanderers U21 bermain 2-2 dengan Newcastle United U21 di lanjutan Premier League 2023-2024. Padahal bek milik timnas Indonesia ini berstatus sebagai kapten tim dan dalam kondisi bugar. Justin Hubner juga menyebut 3 negara yaitu Belgia, Prancis, dan Belanda yang disinyalir akan menjadi labuan karir sang pemain selanjutnya. Persebaya kirim surat ke PSSI tuntut Erick Thohir soal kelakuan brutal Wahyudi Hamis. Persebaya Surabaya resmi mengirim surat ke PSSI soal pelanggaran brutal pemain PSS Sleman, Wahyudi Hamisi. Manajemen klub meminta gelandang PSS Sleman itu menerima hukuman yang setimpal. Wahyudi Hamisi melakukan tindakan brutal dalam pertandingan pekan ke-27 BRI Liga 1 2023-2024 itu di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Minggu 3 Maret 2024. Mulanya Bruno sedang bersungkur kesakitan setelah kakinya ditendang dari belakang oleh bek lawan di menit ke-16. Dalam situasi itu, ada gelandang rival Wahyudi yang mendribble terlihat ingin menjauhkan bola. Wahyudi Hamisi berusaha merebut bola, tapi dia melepas sepakan yang akhirnya mengarah ke kepala Bruno. Sontak saja, wasit Ginanjar Rahman Latif meniup peluit semua pemain Persebaya melakukan protes keras atas aksi brutal itu. Pertandingan sempat terhenti sekitar 2 menit karena pemain kedua kesebelasan terlibat adu mulut. Pada akhirnya Wahyudi Hamisi yang menerima kartu kuning saja. MTEK siarkan Liga 1 sampai 2026-2027. CEO Surya Citra Media perusahaan induk SCTV dan Indosiar, Sutanto Hartanto, menyatakan bahwa Liga 1 akan disiarkan secara eksklusif di MTEK hingga 2026-2027. Klaim tersebut dikeluarkan Sutanto Hartanto pada media gathering bertema Streaming Prediction 2024 yang diselenggarakan di SCTV Tower Senayan City dan MTEK Group Jakarta, Selasa 5 Maret 2024 siang waktu Indonesia Barat. MTEK telah menjadi pemegang hak siar Liga 1 sejak 2018. Kerjasama yang terjalin baik dengan PSSI sejak saat itu membuat seluruh pihak yang terlibat berani untuk meneruskan kerjasama tersebut. Lebih lanjut, Sutanto juga menegaskan beberapa konten-konten olahraga masih jadi garda terdepan dalam menancapkan status video sebagai platform OTT nomor 1 di Indonesia, sehingga penting baginya untuk tetap memiliki kepemilikan hak siar olahraga.